Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, semoga dengan membaca surat Al-Fatihah pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran kali ini. Yang pertama, Nindya Ayu Andini. Hadirah, Bu. Baik. Yang kedua, Naura Alia Azahra. Hadirah, Bu. Baik. Yang ketiga, Sari Fani Fatimah. Hadirah, Bu. Baik. Pada hari ini semuanya hadir ya berarti. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan memberikan nyanyian dulu untuk kalian. Kita nyanyi bareng-bareng ya, tapi dengerin dulu. Kalau kau sudah siap tepuk tangan. Kalau kau sudah siap tepuk tangan. Kalau kau sudah siap, mari kita lakukan. Kalau kau sudah siap, tepuk tangan. Kalau kau sudah siap, bilang hore, hore. Kalau kau sudah siap, bilang hore, hore. Kalau kau sudah siap, mari kita lakukan. Kalau kau sudah siap, bilang hore, hore. Begitu, yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Kalau kau sudah siap, tepuk tangan. Kalau kau sudah siap, tepuk tangan. Kalau kau sudah siap, mari kita lakukan. Kalau kau sudah siap, tepuk tangan. Kalau kau sudah siap, bilang hore, hore. Kalau kau sudah siap, bilang hore, hore. Kalau kau sudah siap, mari kita lakukan. Kalau kau sudah siap, bilang hore, hore. Baik, berarti semua sudah siap ya untuk menerima pelajaran dari Ibu? Sudah. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Udah tahu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rumah adat. Rumah adat. Apakah kalian tahu rumah adat itu apa? Tidak tahu, Bu. Nah, rumah adat merupakan bangunan yang berbentuk rumah yang memiliki ciri-ciri tertentu dari daerahnya masing-masing. Nah, Ibu akan membacakan salah satu rumah adat yang ada di Indonesia, yaitu yang berjudul Rumah Adat Suku Manggarai. Nanti saat Ibu membaca, kalian menyimak dan menulis pengetahuan-pengetahuan baru yang kalian dapat saat Ibu membaca teks bacaan tersebut ya. Ya, Bu. Ibu mulai. Rumah adat suku Manggarai. Suku Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat yang bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya Kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi pusat wisata di sana. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasanya disebut Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu.
Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan tanpa menggunakan paku sama sekali. Baruniang terdiri dari 5 lantai. Setiap lantai rumah baruniang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama disebut luntur. Di tingkat pertama, di lantai pertama itu disebut luntur. Ruangan ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Dan yang kedua, lantai kedua berupa loteng yang disebut lobo. Ruangan ini berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Di lantai ketiga itu disebut lentar. Di lantai ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih padi, benih jagung, dan kacang-kacangan. Yang tingkat keempat disebut lemparai. Disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Yang terakhir di tingkat paling tinggi yaitu disebut hekang kode. Tempat ini digunakan untuk tempat sesajian persembahan untuk leluhur. Semua sudah selesai menulisnya? Sudah, Bu. Baik, Ibu mau bertanya kepada Dek Nindi. Dek Nindi menulis pengetahuan baru tentang rumah adat ini yang mana saja? Suku Manggarai berasal dari Nusa Tenggara Timur. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Dinding rumah tersebut dari kayu dan bambu. Betul. Lalu Dek Rara? Atap rumah terbuat dari ijuk yang disebut unet. Rumah direkatkan menggunakan rotan. Rumah adat maruniang terdiri dari 5 lantai. Betul sekali. Dek Sari. Tingkat pertama disebut luntur, fungsinya sebagai tempat tinggal. Tingkat kedua disebut lobos, fungsinya untuk menyimpan makanan. Tingkat ketiga disebut lentar, berfungsi untuk menyimpan benih jagung, benih padi, dan kacang-kacangan. Betul sekali. Kalian hebat sekali. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu tentang beberapa nama dari rumah adat di Indonesia? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Ya, Dek Nindi. Rumah adat Tongkonan berasal dari Sulawesi Selatan. Rumah adat Lamin berasal dari Kalimantan Timur. Bagus sekali. Sekarang yang lain ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Ya, Dek Rara. Rumah adat Dahilio berasal dari Maluku. Rumah adat Tambi berasal dari Sulawesi Tengah. Betul sekali. Ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Ya. Rumah adat Hunai berasal dari Papua. Rumah adat Baruniang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Oh, bagus. Beri tepuk tangan semua untuk kita semua. Baik, Ibu mau bertanya lagi. Nah, kita kan berada di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah itu memiliki rumah adat yang bernama Joglo. Betul sekali. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar-gambar tentang rumah adat di Indonesia beberapa. Nah, yang pertama itu rumah adat Baruniang. Rumah adat ini berbentuk seperti ini ya, seperti kerucut. Nah, ini terletak di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, rumah adat Honai. Rumah adat Honai itu seperti ini ya bentuknya. Nah, ini terletak di Papua. Yang ketiga, yaitu rumah adat Baileo. Rumah adatnya seperti ini, terbuka seperti ini. Ini terletak di Maluku. Yang keempat, ini ada rumah adat Tambi. Rumah adat Tambi itu seperti, kalau dia seperti ini ya. Ini terletak di Sulawesi Tengah. Yang berikutnya yaitu rumah adat Tongkonan. Nah, gambarnya seperti ini. Rumah adat ini seperti mempunyai 2 tanduk. Ini terletak di Sulawesi Selatan. Betul sekali. Rumah adat Lamin. Rumah adat Lamin itu panjang
panjang ya ini ya. Ini terletak di Kalimantan Timur. Betul. Yang terakhir yaitu rumah, ini pasti kalian tahu, ini rumah adat di Jawa Tengah. betul, yang namanya rumah adat Joglo. betul sekali. Kalian pinter-pinter ternyata. Baik, setelah ini Ibu akan memberikan kalian satu gambar yaitu rumah adat Joglo. Ibu akan memberikan waktu untuk kalian berdiskusi selama 2 menit menuliskan ciri-ciri rumah adat Joglo ini ya. Ini Ibu berikan. Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian berdiskusi bersama-sama. Diamati bareng-bareng. Diteliti ciri-cirinya apa aja. Apakah sudah semua? Sudah, Bu. Baik, karena semua sudah selesai berdiskusi, di sini siapa yang ingin membacakan diskusinya tadi, hasil diskusinya tadi tentang rumah adat Joglo? Saya, Bu. Iya, Denindi bagaimana? Atapnya berbentuk gunung atau tajuk. Ya, bisa dilihat di rumah adat ini atau bangunan ini atapnya berbentuk gunung atau yang biasanya disebut sebagai tajuk karena bentuknya seperti ini ya. Yang siapa lagi yang ingin membacakan hasilnya? Ya, Dek Rara. Joglo terbuat dari kayu jati. Oh iya, bisa dilihat ya di sini. Bangunan ini mempunyai tiang-tiang dan kerangka bangunannya terbuat dari kayu jati. Itu dikarenakan kayu jati itu merupakan kayu yang sangat kokoh dan kuat. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Dek Sari. Terasnya luas. Bisa dilihat ya di sini bahwa bangunan ini mempunyai teras yang sangat luas. Bisa digunakan untuk sebagai tempat pagelaran wayang kulit, pameran atau tempat upacara adat. Begitu ya, apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Baiklah, alhamdulillah kalau kalian sudah jelas. Yang berikutnya tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Yang pertama tadi kita belajar tentang Suku Manggarai. iya, kita sudah belajar tentang suku Manggarai. Pengetahuan-pengetahuan baru tentang suku Manggarai ya, rumah adatnya. Yang kedua tadi kita belajar tentang Kita belajar tentang macam-macam rumah adat dan daerahnya. iya, tadi kita juga sudah belajar tentang rumah adat. Contohnya tadi rumah adat apa? Joglo. Iya, Joglo. Yang lain? Yang ada di Papua tadi rumah adat? Bonang. Nah, betul sekali. Yang tadi di Kalimantan tadi rumah adat apa namanya? Lamin. Iya, Lamin, betul sekali. Yang ketiga, tadi kita juga belajar tentang apa? Tentang ciri-ciri rumah adat Joglo. Iya, tentang ciri-ciri rumah adat Joglo. Jadi rumah adat Joglo itu mempunyai teras yang sangat luas. Teras tersebut bisa dimanfaatkan untuk tempat pagelaran wayang kulit, lalu pagelaran tari-tarian, pameran, dan juga bisa digunakan untuk acara adat. Nah, tadi juga Joglo itu mempunyai bangunan atapnya yang tajuk kan. Nah, bangunan atap tadi berbentuk tajuk. Dan yang terakhir tadi apa, Dek Rara? Tiang-tiangnya terbuat dari kayu jati. Nah, tadi kita sudah membahas tentang itu semua ya. Baik, karena waktunya sudah habis, mari kita tutup dengan berdoa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.
kajian kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya ya kalau jika ada salah kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.